Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Putra Ridho Arbanga dengan NIM 4442248. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai split plot design dan juga cara pengoperasiannya menggunakan aplikasi RStudio. Video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah rancangan percobaan. Baik, langsung saja. Nah, apa itu split plot? Jadi yang dimaksud dengan split plot adalah salah satu desain percobaan dalam statistika yang digunakan ketika suatu penelitian memiliki dua faktor atau lebih, tetapi salah satu faktornya ternyata memiliki tingkat kesulitan, biaya yang mahal, atau tidak praktis untuk digunakan dalam unit terkecil. Nah, maka dari itu percobaan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah plot utama dan juga anak plot atau subplot. Nah, jadi untuk plot utama diberikan untuk perlakuan yang lebih sulit diubah atau membutuhkan area yang lebih besar, seperti contohnya untuk jenis irigasi, varietas tanaman besar, atau metode pengolahan lahan. Nah, untuk yang kedua atau subplot, itu untuk faktor pelakuan yang lebih mudah diterapkan dan diulang dalam plot utama. Jadi misalnya adalah dosis pupuk, jarak tanam, atau zat pengatur tumbuh. Nah, jadi untuk tujuannya, yang pertama itu untuk mengatasi keterbatasan teknis atau biaya, yang kedua meningkatkan efisiensi percobaan, yang ketiga membandingkan dua faktor sekaligus, dan yang keempat ini mengurangi kesalahan percobaan pada faktor yang lebih sulit untuk diterapkan. Setelah itu, nah, jadi untuk data yang saya ambil menggunakan data dari jurnal pada judul Pengaruh pH terhadap pembentukan bintil akar, serapan hara nutrisi, fosfor, dan produksi tanaman pada beberapa varietas kedelai pada tanah insektisol di rumah kaca. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor media tanam dengan pH 4,4 dan 6,6. Faktor yang kedua yaitu varietas kedelai. Nah, di sini dijelaskan juga jumlah ulangan atau blok itu ada 4 ulangan, jumlah pot keseluruhan ada 32 pot, jumlah tanaman per pot sebanyak 4 tanaman, jumlah sampel per pot sebanyak 2 tanaman, jumlah sampel destruktif per pot sebanyak 1 tanaman, dan jumlah tanaman seluruhnya adalah 128 tanaman. Nah, di sini adalah jurnal yang data yang saya gunakan. Kita menggunakan dari interaksi M1F1, M1F2, M1F3, M1F4, dan seterusnya. Setelah itu, langkah yang harus kita lakukan adalah mengolah data ini ke Notepad menjadi seperti ini. Nah, jadi untuk penyusunan di Notepad, langkah pertama itu kita harus menulis pada bagian atas plot, pH, varietas, dan juga hasil tanam hasil putra. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu, eh, dalam split plot design, pH ini adalah untuk plot utama, sedangkan atau varietas adalah untuk anak plot atau subplotnya. Kita susun seperti ini. Untuk menentukan plot, kita perlu mengkelompokkan. Ini adalah kelompok satu, ini adalah kelompok dua, dan ini adalah kelompok tiga. Nah, jadi terdapat tiga kelompok. Nah, dapat tiga kelompok. Nah, terus karena kita mempunyai dua faktor, faktor dari pH dan juga varietas, maka kita kalikan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, jadi angka 6 ini yang akan menjadi patokan untuk banyaknya plot. Nah, jadi untuk penyusunannya ini adalah dengan cara acak. Jadi tidak ada sistematika tertentu yang mengharuskan 4 itu di atas, satu itu di bawahnya, dan seterusnya. Jadi bisa saja dua ini saya taruh di atas, satu saya taruh paling bawah, dan seterusnya.
jadi untuk selanjutnya kita beralih ke aplikasi RStudio. Nah, jadi untuk pengoperasiannya, pertama kita mengimpor dataset, kita pilih text from reader. Setelah itu, nah, kita browse untuk mencari data kita di mana. Penyimpanan, saya menyimpannya di sini. Nah, setelah kita klik, pada bagian delimiter, kita ubah menjadi tab. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu, oh ya, kita copy copy dulu untuk link dari foldernya. Setelah itu kita impor, tapi karena saya sudah mengimpornya, saya akan meng-cancel dan di sini saya sudah menyiapkan dari sinteks-sinteksnya. Pada sinteks pertama itu untuk memanggil, nah, sinteks kedua untuk memunculkan data. Nah, untuk yang ketiga untuk menginstal packages-nya menggunakan packages dari Elmer Test. Nah, karena saya sudah, jadi saya tidak akan menggunakannya lagi. Saya akan no. Setelah itu library itu untuk menjalankan aplikasinya. Nah, setelah itu mode split untuk memanggil lagi dari data masing dari eh, datanya. Terus, nah di sini terdapat tanda false, false. Nah, false ini berarti menandakan bahwa data kita itu adalah data majemuk. Setelah itu kita run lagi untuk ANOVA untuk memunculkan hasilnya. Nah, di sini terlihat bahwa p-value itu lebih besar daripada f-tabel, yang berarti menandakan bahwa pH dengan taraf uji 5%. Oh ya, maaf. Jadi di sini juga tidak ada indikasi terjadinya bintang satu ataupun bintang 2. Jadi dengan taraf uji 5%, pH itu tidak berpengaruh nyata terhadap eh, hasil. Begitu juga dengan varietas yang tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan terhadap hasil. Namun pada bagian interaksi pH dan varietas terdapat titik yang menandakan eh, pH dan interaksi antara pH dan varietas pada taraf uji 5% tidak berpengaruh nyata, tetapi pada taraf 10% ada kemungkinan untuk signifikan. Nah, berarti makna dari ini semua adalah ada indikasi bahwa pengaruh pH tergantung pada varietas atau sebaliknya. Suatu varietas mungkin responnya bagus pada pH tertentu, tetapi buruk pada pH lain. Berarti ini menunjukkan akan adanya interaksi. Setelah itu, kita melakukan perbandingan rumus karena tidak ada bintang yang keluar. False dan tidak ada perubahan. Berarti bisa kita simpulkan bahwasannya Eh, hasil dari analisis menunjukkan bahwa faktor pH dan varietas secara mandiri tidak memberikan pengaruh nyata terhadap hasil pengamatan. Namun, terdapat kecenderungan interaksi antara pH dan varietas dengan taraf uji 10% yang mengindikasikan bahwa pengaruh pH terhadap hasil bergantung pada varietas yang digunakan. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.